Salam saudaraku, hari ini kita berjumpa kembali bersama-sama yang merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dalam hal ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya tentang hal berdoa. Kalau kita berbicara tentang hal berdoa, mungkin ada banyak doa-doa kita yang sudah dijawab oleh Tuhan. Atau mungkin ada banyak juga doa-doa kita yang belum dijawab oleh Tuhan. Ya. Nah, sekarang firman Tuhan hari ini di ayat yang ke-7 dikatakan, jika kita meminta kepada Tuhan, maka Dia akan memberikannya kepada kita. Mari kita imani bagaimana supaya saudaraku doa-doa kita itu dijawab oleh Tuhan. Yang pertama, Tuhan mengajarkan kita untuk berdoa dengan penuh kepercayaan iman yang sungguh. Yang artinya kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Karena iman artinya percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Percaya artinya bahwa Tuhan pasti akan menjawab setiap doa-doa kita. Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita sudah berdoa dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan? Karena kuncinya adalah percaya dengan iman itulah. Maka Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat dan menjawab setiap doa-doa kita. Yang kedua, saudaraku, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana supaya doa kita dijawab oleh Tuhan. Yang kedua adalah kita berdoa dengan membereskan setiap dosa-dosa kita, saudaraku. Kadang-kadang kita sadar bahwa kita ini adalah orang yang berdosa. Kenapa kita harus membereskan dosa kita? Karena dosa akan menghalang jawaban doa daripada Tuhan. Dosa akan menghambat pertumbuhan iman kita. Dosa akan menghalang berkat-berkat Tuhan turun atas hidup kita. Oleh karena itu, mari kita membereskan setiap dosa kita. Ganjalan-ganjalan yang ada di dalam hati kita. Firman Tuhan katakan, mari kita mau belajar mengampuni. Mengampuni orang yang mungkin sudah bersalah kepada kita. Mengampuni orang-orang yang sudah melukai hati kita. Kita harus belajar mengampuni. Karena pengampunan itu adalah awal dari pemulihan. Saat kita dipulihkan oleh Tuhan, maka doa-doa kita juga akan dijawab oleh Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, bahwa kita harus berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, ya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin selama ini kita berdoa dan belum dijawab oleh Tuhan. Mungkin doa kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, mari kita memahami bahwa doa kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita punya keinginan, kita juga punya kebutuhan. Mana yang lebih penting? Apakah kita punya keinginan? Kalau keinginan itu tidak pernah habis-habisnya, saudaraku. Ya, kalau kita sudah punya motor, kita mau punya mobil, kita mau punya apa lagi, dan ini, dan terus ada keinginan. Tapi kebutuhan, Tuhan ingin kita berdoa sesuai dengan kebutuhan kita hari ini. Apa yang menjadi kebutuhan kita? Baik kebutuhan studi anak-anak kita, kebutuhan kehidupan sehari-hari. Saya percaya Tuhan pasti akan menjawab setiap doa-doa kita. Amin. Tuhan memberkati.